5. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagi setiap umat yang siap berpindah jalur kehidupan, Raja Yesus mengajarkan proses perpindahan sejak awal pelayanannya Yesus dalam Matius 4 ayat 17. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Istilah bertobat segera dijabarkan oleh guru-guru Kristiani mengikuti wawasan agamawi yang senantiasa menjadi acuan mereka, berlandaskan konsep-konsep agamawi yang diperkenalkan oleh Perjanjian Lama, bukan menurut wawasannya Yesus, pembawa kerajaan sorga. Bukan pula dalam wawasan kerajaan. Apakah saudara perhatikan, Yesus mengkaitkan pertobatan dengan kerajaan sorga yang mendekat? Maka pertobatan harus ditelaah dengan wawasan kerajaan, bukan dengan wawasan ketuhanan ataupun agamawi. Hendak dimengapakan kerajaan sorga yang sudah dekat itu? Rekaman Injil selanjutnya menunjukkan bahwa semua pengikut Yesus diundang untuk memasuki kerajaan itu. Kerajaan sorga yang sudah dekat itu akan dimasuki oleh mereka yang memenuhi undangan Yesus. Lalu, bagaimana prosesnya seseorang memasuki suatu kerajaan? Pertanyaan ini harus dijawab berlandaskan wawasan kerajaan, bukan wawasan agamawi. Wawasan kerajaan, itulah basileologia, bukan teologia. Untuk menjadi warga negara penuh di negeri atau kerajaan yang baru, setiap orang harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi yang tidak dibahas di sini, di samping persyaratan perilaku tindakan. Melepaskan atau meninggalkan kewargaan kerajaan di masa lalunya, sebab seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan akan berlaku acuh tak acuh kepada yang satu, setia kepada yang lain. Ini adalah dalil rohani yang Yesus ajarkan, yang berlaku juga bagi kewarganegaraan, di dalam Matius 6 ayat 24 yang berkata, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon." Mempelajari undang-undang hukum yang berlaku di negeri yang baru, supaya ia tidak menjadi batu sandungan terhadap masyarakat di sana. Membiasakan diri dengan tata cara kehidupan dalam negeri baru yang dimasuki, supaya ia tidak menjadi malu dan tidak menjadi batu sandungan di tengah masyarakat baru itu. Ini adalah persyaratan perilaku. Untuk menjadi warga kerajaan sorga, maka pelbagai persyaratan perilaku tadi menjadi sebagai berikut. A. Tanggalkan kewargaan kerajaan yang sekarang, baru diizinkan menjadi warga kerajaan sorga. Kerajaan apa sajakah yang harus ditinggalkan? Sederhananya, A, B, C. B. Pemerintahan iblis, kerajaan atau pemerintahan dunia, dan kerajaan, ku, miliknya sendiri, atau keakuannya atau egonya. Hal ini selaras dengan sabda Yesus pada Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku artinya juga bukan mengikuti iblis dan kerajaannya, bukan mengikuti manusia, tambahan penulis, ia harus menyangkal dirinya, artinya juga menanggalkan keakuannya, tambahan penulis, memikul salibnya, yakni, hidup seturut kehendak Raja Sorga, tambahan penulis, dan mengikut aku, terus ke sorga, tambahan penulis-penulis. C. Pelajari dan taklukkan diri kepada undang-undang, hukum, yang berlaku di negeri yang baru. Jika umat Perjanjian Lama menjunjung tinggi 10 hukum Taurat, maka kaum Injili takluk kepada hukum kasih seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 20-47 yang menjadi kesempurnaan dari hukum Taurat. D. Pelajari dan praktekkan tata cara kehidupan tata krama dalam kerajaan yang baru dimasuki, barulah dia dapat menjadi warga negara penuh di sana. Ketentuan, menyangkal diri dan memikul salib, adalah tindakan menanggalkan keakuan secara bersinambung, untuk hidup seturut kehendak Raja Sorga. Tindakan ini menjadi landasan utama untuk bertumbuhnya naluri warga kerajaan sorga, yang seyogyanya memiliki kuasa yang lebih besar daripada naluri manusia insani dalam diri para pengikut Yesus. Tindakan ini sangat penting, sebab memasuki kerajaan sorga pasti membawa dampak bahwa seseorang itu menjadi hamba, budak yang dibeli, 1 Korintus 6 ayat 19-20 menjadi milik raja. Naluri, berhamba kepada raja, itulah yang akan membangkitkan naluri warga kerajaan sorga di dalam diri yang bersangkutan. Ketentuan, pembahasan tentang hukum kasih, yang adalah kesempurnaan dari hukum Taurat, telah dibahas dalam penyampaian serial 4 dari seri misteri kerajaan sorga ini. Ketentuan, pembahasan tentang tata krama kehidupan warga kerajaan sorga dibahas pada bab mendatang. Pemirsa yang terkasih,
Injil yang diterima dengan hati terbuka pasti akan membentuk seorang anak manusia menjadi anak Tuhan. Dari awalnya selaku warga kerajaan dunia diubahkan menjadi warga kerajaan sorga. Ketaatan terhadap Injil kerajaan adalah ketaatan terhadap semua persyaratan di atas. Ketaatan itu, pada gilirannya, akan membentuk naluri baru, naluri manusia ilahi. Setelah membahas perubahan bentuk naluri di bawah ini, bagian selanjutnya akan membahas pertumbuhan naluri itu, pada 4 sisi yang utama. Ikutilah dengan saksama, demi pembaharuan naluri saudara sendiri. Setelah Yesus menyerukan pertobatan, di dalam Matius 4 ayat 17, segera Yesus melanjutkan dengan pemberitahuan tentang apa yang akan dilakukannya atas para murid Yesus, orang yang bertobat, pada Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bertahun-tahun saya merenungkan sepotong sabda ini, beratus kali membaca dan mengucapkannya, selama itu saya mengira bahwa ayat ini menetapkan suatu perubahan profesi saja. Para pengikut Yesus, pada waktu Tuhan, hikmat menunjukkan apa makna yang lebih dalam dari sabda Yesus ini. Yang Yesus sabdakan dan haruskan, bukanlah sekedar perubahan profesi, yang lebih dari itu adalah perubahan watak murid Yesus. Pembaharuan watak murid Yesus, dari watak penjala ikan menjadi watak penjala manusia, dijabarkan sebagai berikut. A. Strategi siasati ikan berubah menjadi jujur dan tulus terhadap manusia. B. Kuasai ikan berubah menjadi merdekakan manusia. C. Cabut nyawa ikan berubah menjadi penuntun manusia kepada hidup kekal. D. Raih keuntungan ekonomi berubah menjadi memberi manusia keuntungan. 1. Seorang penjala ikan harus mahir mensiasati ikan-ikan, mengamati tempat-tempat yang banyak ikannya serta mengatur siasat bagaimana menangkap ikan itu. Pada pihak lain, seorang penjala manusia pasti berada di tengah-tengah manusia yang akan dijalanya. Penjala manusia tidak melakukan profesinya dengan siasat, melainkan dengan kejujuran dan ketulusan hati, seperti hatinya Yesus, Raja Sorga. Penting untuk menjadi catatan. Jika murid Yesus melakukan tugasnya dengan bersiasat, maka iblis lebih mahir bersiasat, mempertahankan orang yang sedang diinjili agar tidak takluk kepada Raja Yesus. 2. Penjala ikan harus mahir menguasai ikan, jangan menjauh dari dirinya, bahkan mahir menangkap ikan-ikan sampai tidak berdaya lagi. Pada pihak lain, penjala manusia akan sibuk memerdekakan manusia, dari kungkungan iblis, menjadi manusia yang bebas mandiri bersama Raja Sorga. 3. Penjala ikan, dengan kepala dingin akan membunuh atau mencabut nyawa ikan yang dikuasainya, sebaliknya penjala manusia, oleh kuasa Yesus, memberi kehidupan kekal bagi orang yang dijalanya. Tentunya hidup kekal di dalam Yesus Kristus. 4. Penjala ikan, di sepanjang tahap-tahap usahanya di atas, akan selalu menghitung-hitung keuntungan ekonomis yang dapat diraihnya dari penangkapan ikan, tetapi penjala manusia justru akan kehilangan berbagai sumber daya untuk menjala manusia dan menghantarkannya kepada Raja Yesus. Dari Raja Yesuslah si penjala manusia beroleh penggantian sumber daya yang dia habiskan sewaktu menjala manusia. Saudara-saudara sekalian, jelaslah bagi saudara perubahan watak yang terjadi sewaktu seseorang mengikut Yesus, yakni sementara kuasa Injil memperbaharui wataknya. Dan bersamaan dengan perubahan watak itu, berlangsung pula perubahan bentuk-bentuk naluri, dari naluri insani menjadi naluri ilahi, sebagai berikut. 1. Naluri berketurunan yang rohani. Ketika manusia baru diciptakan, maka naluri berketurunan merangsang manusia agar membentuk keturunan melalui kegiatan berpasangan. Penuhilah bumi, dengan manusia insani, bertanda, demikian diperintahkan oleh Tuhannya Perjanjian Lama. Dengan datangnya Perjanjian Baru, Yesus Kristus tidak mengulangi perintah untuk memenuhi bumi lagi, melainkan secara tersirat, penuhilah masyarakat manusia dengan anak-anak Tuhan, dalam gambar bawah bertanda ini adalah perintah tersirat, sementara bunyi yang harafiah adalah, jadikanlah semua bangsa muridku. Manusia insani diubahkan menjadi murid Yesus atau anak Tuhan atau manusia ilahi. Yesus mendambakan agar murid Yesus, memenuhi masyarakat manusia di bumi. Yang melakukan hal itu adalah murid-murid Yesus, sesuai perintah Yesus yang kedua di dalam Matius 4 ayat 19. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya manusia insani dijala, dijadikan manusia ilahi. 2. Naluri mencari nafkah rohani.
Mencari nafkah jasmani adalah salah satu naluri mendasar pada manusia insani. Hasrat mencari nafkah yang berlebihan dinyatakan oleh Yesus tiada berguna. Yesus sabdakan pada Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya." Terjemahan diperbaiki, dalam bahasa Inggris, "and his truth, maka segalanya itu ditambahkan kepadamu." Nafkah diperoleh karena pemberian Tuhan, di pihak lain, segala upaya dihabiskan untuk mencari dan memperoleh kebenaran Tuhan. Untuk nafkah jasmani, sekedar usaha saja, tidak berlebihan. Naluri warga kerajaan sorga, mencari nafkah rohani, dilaksanakan dalam bentuk antara lain, belum seluruhnya, membaca dan merenungkan Bible setiap hari, khususnya kitab Perjanjian Baru. Lebih khusus lagi, pelajari sabda-sabda Raja Yesus. Lalu sabda Raja harus dilaksanakan. Dalam sabda Yesus terkandung pengajaran, petunjuk serta perintah tentang tugas-tugas warga kerajaan sorga. Sewaktu melaksanakan tugas-tugas rohani atau pelayanan, itulah, makan bersama Yesus, jadi makanan rohani sesungguhnya para murid Yesus, hal itu tertulis dalam Yohanes 4 ayat 34. 3. Naluri pengamanan diri yang rohani. Naluri manusia insani, secara sangat wajar, menggerakkan manusia untuk mengupayakan pengamanan fisik, seringkali secara berlebihan. Padahal Raja Sorga sudah menyediakan pengamanan fisik manusia, oleh malaikat sorga, dinyatakan dalam Ibrani 1 ayat 13-14. 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, "Duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Pengaturan Raja Sorga menetapkan bahwa pengusiran malaikat iblis dan setan-setan harus dilakukan sendiri oleh orang percaya. Otoritas kerajaan sorga sudah diberikan, maka murid Yesus harus memanfaatkannya untuk pengamanan rohaninya dari serangan roh-roh jahat. Hal itu sudah Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Oleh Raja Sorga telah diatur pula, upaya pengamanan jasmani dari serangan makhluk fisik dilakukan oleh malaikat sorga. Maka naluri pengamanan diri warga kerajaan sorga dilakukan dengan cara mengundang malaikat sorga setiap pagi, seraya mengusiri malaikat iblis, juga di pagi hari, sebelum setan-setan itu sempat menyerang. Herannya, naluri yang ini tidak berkembang dengan bagus, fakta menunjukkan bahwa kebanyakan pengikut Yesus malas melakukannya. Di pihak lain, untuk pengamanan jasmani, nyamuk dan lalat saja pun setiap hari diusiri agar tidak mengganggu. Saudara dipersilahkan membaca kembali pembahasan serial 6 agar lebih mengerti. 4. Naluri mengejar martabat yang rohani atau sorgawi. Keterpandangan sosial dirasakan sangat penting, mengungguli martabat rohani atau sorgawi, hal ini bahkan nampak dalam diri hamba-hamba Tuhan yang sangat tersohor. Haus kehormatan duniawi, di mana orang saling memberi dan menerima hormat dari sesama manusia, dikecam keras oleh Yesus, tercatat dalam Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Tuhan yang esa? Haus kehormatan duniawi, yang didorong oleh naluri mengejar martabat duniawi, bahkan sampai kepada penyakit gila hormat dapat membuat seseorang menjadi tidak percaya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Sabda ini telah menghakimi banyak orang, termasuk orang-orang yang mengaku Kristen. Maka banyak manusia gagal melihat bahwa ada hormat yang datang dari Tuhan. Tidak mengejar hal itu, melainkan mengejar yang sebaliknya, kehormatan duniawi. Di pihak lain, Raja Yesus telah menyediakan juga kemuliaan bagi para murid yang setia kepada Dia. Yohanes 12 ayat 26 mencatat, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Herannya, janji Tuhan yang sedemikian luhur, tetap tersembunyi, kendati seseorang sudah membaca Perjanjian Baru belasan kali. Naluri mengejar martabat duniawi mungkin telah membutakan dia. Tetapi orang-orang yang telah setia melayani Yesus untuk waktu yang cukup panjang akan menyadari kehadiran janji Tuhan ini, sebab mata rohaninya sudah semakin terbuka. Pemirsa yang terkasih, hanya 4 bentuk naluri yang telah dibahas pada kesempatan ini. Dan yang 4 itu belum semuanya. Tetapi memadai untuk menyadarkan pengikut Yesus bahwa
Mengikut Yesus pasti disertai perubahan naluri. Naluri kedagingan diubahkan menjadi naluri rohani. 6. Pergaulan anak-anak kerajaan. Adalah hal yang nyata bahwa dalam setiap kerajaan berlangsung pergaulan yang teratur, atau diusahakan supaya teratur. Keteraturan itu bernama tata krama pergaulan. Di dalam kerajaan sorga berlangsung juga pergaulan yang berlandaskan tata krama yang baku. Cara-cara pergaulan ini menjadi bagian dari naluri anak-anak kerajaan. Maka setiap murid Yesus, yakni orang yang memasuki kerajaan sorga, harus mengenal dan menerapkan tata cara pergaulan yang tepat di dalam kehidupannya di dalam kerajaan sorga. Setiap murid Yesus seharusnya mengerti cara-cara bergaul dengan semua pihak di dalam kerajaan sorga. Bagaimana dia bergaul dengan Raja Sorga, bergaul dengan malaikat-malaikat dan bagaimana dia bergaul dengan sesama manusia, bahkan bagaimana berurusan dengan pemberontak, semuanya harus terselenggara secara bagus di dalam kehidupannya, demi sukses kehidupannya di dalam kerajaan sorga. Di bawah ini, dengan ringkas diuraikan cara-cara bergaul itu. 1. Terhadap Raja Sorga, murid Yesus terbiasa menyembah Raja, memuliakan Raja dalam ucapan dan teristimewa, perbuatan, menghasilkan buah-buah bagi kerajaan sorga, Matius 22 ayat 43. Jika memerlukan sesuatu, murid Yesus akan memohon, atau bertanya, dan pasti tidak memerintah, tidak mendikte. 2. Terhadap malaikat sorga, murid Yesus akan bersikap hormat, prakteknya tidak bergaul langsung, karena semua malaikat sorga hanya melakukan tugas yang diperintah oleh Raja atau Bapa Sorgawi saja. Sekehendak Raja, bukan sekehendak manusia. Dalam pelbagai keperluan, murid Yesus akan memohon kepada Raja Sorga agar beroleh pertolongan malaikat dalam bentuk yang diperlukan. Murid Yesus tidak berani memerintah atau mendikte malaikat sorga, sebab Yesus anak manusia pun tidak senyampang melakukannya. Hal ini jelas dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. 3. Terhadap malaikat pemberontak atau malaikat iblis. Murid Yesus akan menyergah, memerintah, bahkan menghakimi. Demikian mulianya martabat kerajaan yang disediakan oleh Raja Yesus bagi muridnya yang setia. 1 Korintus 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Sikap ini adalah sikap yang wajar, jika pembaca menyadari martabat saudara selaku anak kerajaan, yang berurusan dengan gerombolan pemberontak di bawah pimpinan iblis. 4. Terhadap sesama anak kerajaan, murid Yesus pasti akan mengasihi sesamanya. Ketentuan ini jelas disabdakan oleh Raja Sorga sendiri dalam Yohanes 13 ayat 34-35. 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kasih Yesus terhadap murid-muridnya harus dipancarkan pula oleh para murid terhadap sesamanya. Terhadap sesama murid, terhadap orang-orang di luar kerajaan sorga, tentu berbeda perlakuan sehari-harinya, lihat butir 5 di bawah. 5. Terhadap manusia di luar kerajaan sorga, para murid Yesus menampilkan sikap berbelas kasihan, sebab mereka belum memiliki kepastian hidup kekal, bahkan mungkin bakal binasa. Maka murid Yesus terbiasa memberitakan kerajaan sorga kepada mereka seperti yang tertulis dalam Matius 10 ayat 7. Matius 24 ayat 14, ini suatu bentuk naluri, bukan? Jika mereka mau menerima Injil, murid Yesus akan membimbing mereka ke dalam kerajaan sorga, seraya menjadi murid Yesus. Matius 28 ayat 19-20. Inilah buah bagi kerajaan, dihasilkan oleh murid Yesus Matius 21 ayat 43. Dalam hal-hal khusus, murid Yesus juga siap mengorbankan apa saja bagi kemuliaan Raja, dalam bentuk kasih yang dilancarkan terhadap orang luar, yang harus diselamatkan. Dalam keadaan sedemikianlah kadang-kadang terjadi pengorbanan nyawa murid Yesus bagi kemuliaan Raja. 7. Naluri dapat dan harus dibentuk. Pernahkah saudara, di dalam suatu persekutuan, melihat seseorang yang sedang duduk memuji Tuhan dengan bersemangat, namun kaki mengikuti irama lagu secara agak menghentak-hentak, sementara tumitnya tidak menekan lantai. Gerakan kakinya itu seperti, oh, saya ingat,
itu adalah footwork, seorang petinju. Ketika ditanyakan, apakah di mantan petinju, dia hanya mampu mengiyakan. Naluri footwork, seorang petinju masih berkuasa dalam dirinya. Di tengah persekutuan lain, ketika hadirin bernyanyi bersemangat memuji Tuhan, sambil bertepuk tangan, saya juga pernah mengamati ada seseorang yang agak aneh caranya bertepuk tangan. Setiap kali dia menepukkan tangan, kedua telapak tangannya berbenturan lalu tidak segera lepas, melainkan ditarik bergesekan untuk melepaskan kedua telapak tangan itu. Terpikirkan oleh saya bahwa rekan ini mantan pemain kartu, sebab gerakan telapak tangannya adalah gerakan orang yang sedang mengocok kartu, bridge. Ketika ditanyai tentang kartu, ia tidak dapat mengingkarinya. Gerakan mengocok kartu sudah menjadi seperti naluri bagi dirinya. Saudara yang saya kasihi, sungguh naluri memiliki kuasa yang sangat kuat. Sulit diubahkan. Harus ada kesadaran untuk mengubah naluri, apalagi naluri yang buruk yang ditunggangi iblis. Iblis akan berusaha keras mempertahankan naluri buruk itu, supaya hamba iblis itu tidak berubah sepenuhnya menjadi hamba Yesus. Pertanyakanlah diri saudara, masih lebih kuatkah naluri manusia insani di dalam diri saudara? Bagaimana perkembangan naluri manusia ilahi di dalam diri saudara? Inginkah saudara memiliki naluri manusia ilahi dalam diri saudara, seperti yang hadir di dalam diri Yesus Anak Manusia? Langkah pertama adalah menyadari naluri manusia insani yang mana yang masih kencang bertahan. Langkah berikutnya adalah bermohon agar Roh Yesus menolong saudara mengatasi naluri yang bersangkutan. Jika perlu, menyingkirkan roh najis yang membentuk naluri itu. Langkah selanjutnya adalah latihan. Latihan membentuk naluri yang baru seraya menyingkirkan naluri yang merugikan kerajaan sorga. Naluri pencuri, naluri koruptor, naluri pembunuh, naluri penipu, naluri militer, naluri preman, naluri pedagang, naluri feodal bangsawan, naluri pengemis, naluri berkompromi, bahkan naluri pengkhotbah, semuanya dapat melambangkan gerakan saudara di dalam mengiring Yesus Kristus. Sekaligus dapat mericuhkan suasana persekutuan saudara. Saya percaya, saudara mampu menemukan lagi bentuk naluri lain yang merugikan. Perhatikanlah pesan terakhir Yesus, sebelum dia naik ke sorga. Dicatat dalam Matius 28 ayat 18-20. 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Calon murid Yesus warga kerajaan sorga, harus diajar melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Bukan sekedar diajar supaya pandai, bukan sekedar supaya memiliki pengetahuan luas, bukan sekedar pandai berkhotbah, tetapi, segala sesuatu yang Yesus perintahkan. Yang tidak diperintahkan, nanti dulu. Biarlah Yesus mengajarkan hal-hal lainnya secara langsung, jika diperlukan. Ajarlah melakukan, menjala manusia, bukan sekedar menggembalakan manusia. Ajarlah memberitakan Injil Kerajaan Sorga, bukan memasurkan sekte atau teologia tertentu. Ajarlah membangun pribadi manusia, yang adalah bait suci Roh Kudus seperti yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, jadi, bukan sekedar membangun gedung gereja, yang pada waktunya akan musnah. Ajarlah melakukan ibadah yang murni dan tidak bercacat. Yakobus 1 ayat 27, bukan sekedar ibadah semu, yang mingguan. Ajarlah mempersembahkan tubuh, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus sesuai dengan Roma 12 ayat 1, bukan sekedar mempersembahkan lembaran uang. Ajarlah mengasihi lawan-lawan, bukan sekedar menyayangi teman-teman, dan selanjutnya, saya percaya saudara mampu menambah panjangnya daftar ini. Melalui pengajaran dan praktek, begitu seterusnya, naluri baru dapat berkembang dan terbentuk dengan bagus. Dan ini bukan urusan sebulan atau 2 bulan, melainkan bertahun-tahun, bahkan seumur hidup, supaya naluri yang bagus itu dapat dipertahankan tetap bagus. Kita harus mengakui bahwa angkatan bersenjata mempraktekkan cara-cara yang sesuai demi membentuk naluri baru di dalam diri manusia, yakni naluri militer kendati naluri militer tidak dipuji oleh Injil. Metode membentuk naluri militer sudah puluhan abad diterapkan dan hasilnya terbukti bagus.
Bukan pelajaran di kelas yang ditekankan, melainkan pengajaran dengan cara melakukan. On-the-job training, kata orang sana. Bukan kepandaian yang dipentingkan, melainkan ketaatan. Bukan pengetahuan yang ditekankan, melainkan disiplin. Bukan ulangan di kelas yang penting, melainkan pengulangan di lapangan yaitu latihan, latihan, latihan. Barulah terbentuk naluri yang baru, yang sesuai dengan tugas-tugas kemiliteran. Sadarkah saudara bahwa disiplin berakar dari kata disciple atau murid? Bahwa militer berkaitan dengan militan atau teguh setia. Dunia militerlah yang nampak jelas berhasil membentuk naluri baru dalam diri manusia. Naluri warga sipil diubahkan menjadi naluri militer yang militan dan berdisiplin. Melalui pengajaran dan latihan demi latihan, sukses itu tercapai. Namun bukan maksud saya agar saudara memasuki militer. Tidak, saya sarankan agar saudara menerapkan ketentuan militer atas orang-orang yang saudara gembalakan. Yang demikian bukanlah cara Yesus, dan tidak terpuji. Yang benar adalah, terapkan disiplin militer itu terhadap diri saudara sendiri. Maka proses mencapai naluri warga kerajaan sorga menjadi lebih mudah. Lebih mudah bagi Roh Yesus menunjukkan bentuk-bentuk naluri mana yang perlu diubahkan di dalam diri saudara. Maka saudara akan menekuni dan melatih diri untuk mencapai naluri yang baru itu. Pelatihan, penguasaan diri, semangat juang, bukankah hal-hal itu yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27? Untuk meneguhkan semangat juang dan penguasaan diri, bukankah latihan dan latihan di dalam ketekunan dan disiplin menjadi modal yang utama? Rasul Paulus menggunakan suasana perlombaan untuk mengajar. Namun pada hakikatnya, pelatihan dalam urusan rohani bernama berpuasa. Berpuasa adalah landasan pelatihan rohani yang dasar. Dapatlah dimengerti sekarang, mengapa pada awal kitab Perjanjian Baru, catatan mengenai Yesus yang berpuasa sungguh menonjol. Silakan saudara mempelajari buku-buku tentang berpuasa, lalu mempraktekkan latihan rohani itu. Saudara yang terkasih, belum berubahkah naluri saudara? Masih banyakkah bentuk naluri insani di dalam diri saudara? Maka saudara akan mengalami gejala yang saya kemukakan di dalam bab 1. Boleh jadi saudara matang dalam melayani tetapi mudah merosot dalam disiplin dan ketekunan. 8. Raihlah naluri warga kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, berdoa adalah napas kehidupan spiritual pengikut Yesus. Setiap kemajuan rohani dapat dicapai dimulai dengan berdoa. Maka di bawah ini saya siapkan doa yang saudara perlu panjatkan demi kemajuan rohani, terbentuknya naluri warga kerajaan sorga. Dengan bersuara, ucapkanlah sebagai berikut. Saya menyembah Yesus Kristus Raja Sorga, Rajaku. Saya bersyukur, ya Rajaku, untuk pencerahan mengenai sabdamu, bahwa saya harus dibentuk menjadi penjala manusia, yang berarti ragam-ragam naluri insani dalam diriku yang tidak dikenan Kristus, naluri sedemikian harus diubah bentuk menjadi naluri warga kerajaan sorga. Maka saya bermohon agar Roh Yesus memampukan saya mengenali naluri insani jenis yang mana yang masih kuat mengendalikan diriku. Saya membuka diri untuk diperbaharui, ya Tuhanku. Saya bermohon juga agar Roh Yesus mendorong hati saya untuk berpuasa dari waktu ke waktu, serta memampukan diri saya untuk berkorban, demi pembentukan naluri warga kerajaan sorga di dalam diriku. Kiranya Roh Yesus memberi saya pengalaman pribadi yang perlu selaku warga kerajaan surga, demi terbentuknya naluri warga kerajaan sorga di dalam diriku. Biarlah semuanya terjadi bagi kemuliaan Yesus Kristus, Rajaku. Amin. Saudara yang terkasih, doa di atas perlu dipanjatkan berulang kali, dari waktu ke waktu, sebab sekian banyak bentuk naluri insani sudah melekat di dalam diri kita masing-masing. Maka bersiaplah untuk menjalani proses yang panjang, proses seumur hidup, dan mengulangi memanjatkan doa yang serupa dari waktu ke waktu. Saudara akan merasakan bahagianya bekerja sama dengan Roh Yesus membentuk satu pribadi yang baru di dalam diri saudara. Semuanya bagi kemuliaan Raja Sorga. Kiranya penyampaian tentang naluri dan pergaulan anak-anak kerajaan ini dapat menolong saudara dalam mewujudkan saudara sebagai warga kerajaan surga sejak di bumi ini. Dengan berakhirnya part 2 serial ke-7 tentang Injil Kerajaan Surga ini, maka berakhir pula penyampaian serial Injil Kerajaan Surga yang dimulai dari seri 1 sampai dengan seri ke-7. Tuhan Yesus Kristus, Raja Surga memberkati saudara. Amin.